100 langkah. Kamu ternyata seorang Grandmaster bela diri. Bicara. Kemana kamu membawa adikku? Itu adalah Tuan Long dari ibu kota. 4 keluarga besar hanya mengikuti perintah naga memiliki sisik terbalik. Siapapun yang menyentuhnya harus mati. Tuan Long dari ibu kota pun tidak terkecuali. Ayahku akan menjualku kepada Tuan Chow, sang penguasa bawah tanah Donghai. Tolong, aku mohon selamatkan aku. Aku rela melakukan apapun. Bahkan jika itu harus. Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Kamu adalah tunanganku. Aku akan melindungimu. Tidak perlu sampai seperti ini. Mengenai Tuan Chow itu. Aku akan memberitahunya akibat dari menginginkan wanitaku. Itu adalah tangan kanan Tuan Chow. Bang Wolf. Nona Yan pernikahannya tinggal beberapa hari lagi, segera pulang sekarang juga. Kalau tidak, jika kamu membuat Tuan Chow marah, kamu tahu sendiri apa akibatnya. Qingxi adalah wanitaku, wanitanya Yeling Tian. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Nona Yan beraninya kamu mengkhianati Tuan Chow, kamu sudah tamat. Jangan banyak omong. Kalau punya nyali, bawa anak buahmu ke Hotel Hilton. Bob akan menunggumu di sini. Dasar si tampan sombong, kamu cari mati. Lepaskan aku sekarang juga. Sampaikan pesan pada Tuan Chow. Saat dia kembali nanti segera datang ke sini dan berlutut di hadapanku. Atas perintah Presiden Shen, uang tunai 1 miliar sudah tiba. Silakan periksa, Tuan Ye. Dasar anak tidak tahu diuntung, beraninya kau memukul anak buah Tuan Muda Chow. Siapa orang tidak dikenal ini? Aku adalah pria Qingxi. Tuan Muda Chow menawarkan mahar 50 juta. Jika kau ingin menikahi Qingxi, kau harus menyerahkan 100 juta tunai. 100 juta itu terlalu sedikit. Tidak sebanding dengan status Qingxi. Aku akan berikan 1 miliar. Jika kau bisa memberikan 1 miliar, aku akan jadi pelayanmu dan membawakan air cuci kaki untukmu. Atas perintah Presiden Shen, uang tunai 1 miliar sudah tiba. Silakan periksa, Tuan Ye. Tunggu dulu. Ini untuk Qingxi, apa hubungannya denganmu sekarang? Pergi dan bawakan untukku dan Qingxi air cuci kaki. Guru menyuruhku membuka ini hanya setelah aku turun gunung. Katanya ini peninggalan ibuku. Beraninya kau. Hanya seorang Grandmaster. Kembalilah saat kau mencapai ranah Markis. Ranah Markis, ya. Aku akan segera mencapainya. Halo Presiden Shen. Ini adalah Nona Shen Yue, cucu dari Shen Sanqian. Mungkinkah dia presiden baru grup Jiangshan? Shen Yue masih sangat muda, tapi dia dijuluki sebagai Ratu Bisnis Provinsi Jiangnan. Siapapun yang menikahinya. Bisa dibilang tidak perlu bekerja keras seumur hidup. Shen Yue memberi hormat pada Tuan. Apa yang kau lakukan? Kakek menyuruhku menjadi pelayan pribadimu. Aku akan memenuhi apapun permintaanmu. Aku punya 2 tugas untukmu, awasi pergerakan 4 keluarga besar. Kumpulkan informasi tentang Tuan Besar Chow. Dimengerti. Ling Tian, selamatkan aku, ibuku memaksaku menemui Yang Shukun secara pribadi dia. Yan Qingxi, ikutlah denganku dan kau bisa lepas dari Tuan Besar Chow. Jika kau tidak tahu diri, maka tunggulah Tuan Besar Chow membereskanmu. Beraninya kau merusak rencanaku. Ayahku adalah orang terkaya di Donghai, percaya atau tidak.
Aku akan menghancurkanmu dengan uang. Uang. Sekarang akan kubuat kau merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Sampaikan perintahku seluruh murid Kunlun, segera masukkan keluarga Yang, orang terkaya di Donghai, ke daftar hitam. Kau pikir bocah sepertimu bisa memblacklist keluargaku? Anak kurang ajar, apa yang telah kau lakukan? 10 konglomerat teratas Daxia telah bekerja sama untuk memblacklist grup yang kita. Tuan muda, yang orangnya hebat juga. Jika kita bisa menikah ke dalam keluarga, yang kita juga akan mendapatkan keuntungannya. Cingxi adalah wanitaku. Jangan harap ada orang lain yang berani menyentuhnya. Kamu, Presiden Yan Putra Sulung, keluarga yang dipukuli sampai cacat, dia sudah dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan darurat. Kamu membuat cacat putra orang terkaya. Siapa yang akan menanggung kemarahan keluarga Yang? Yang seharusnya meminta maaf adalah keluarga yang Tuan Yang Wei, orang terkaya di Donghai, sudah datang. Dia sudah ada di depan gerbang. Tuan Yang putra Anda dipukuli oleh Yeling Tian. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Yan kami. Tuan muda Ye. Cek senilai 100 juta ini adalah untuk kompensasi mental Anda dan Nona Yan. Terima kasih sudah berbelas kasih, Tuan muda Ye. Saya permisi dulu. Xiaotian, Paman tadi salah. Iya, benar sekali. uang ini bisa menjadi uang lamaran untuk Cingxi. Uang ini untuk istriku. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Yan. Ayah, 4 keluarga besar yang membunuhmu dan Tuan Long yang berada di balik semua ini, aku tidak akan melepaskan satu pun dari mereka. Ling Tian, Apa aku salah lihat? Ling Tian, benarkah itu kamu? Yu Wei. Ternyata selama ini kamu yang terus mengunjungi makam ayahku di mana Paman Chu. 5 tahun yang lalu ayahku diam-diam mengambil jenazah Paman Ye. tapi kepala keluargamu mematahkan kedua kakinya. Sekarang dia dalam keadaan koma. Oh, aku ke rumah sakit. Aku punya cara untuk membangunkannya. Kamu berutang lebih dari 100.000 untuk biaya medis. Jika kamu tidak bisa membayar, maka enyahlah dan pulanglah untuk mati. Dokter Wang, tolong. Beri kami sedikit waktu lagi, aku akan segera mengumpulkan uangnya. Mimpi saja. Pak Tua, mati saja sana Enya. Satpam tangkap dia. Direktur, bocah ini menggunakan ilmu sihir. Panggil polisi dan tangkap dia. Jarum terbang yang mengenai titik akupunktur. Apakah kamu Raja Jarum dari Jiangnan murid Hua Changsheng? Kamu salah besar. Saat dia melihatku, dialah yang seharusnya berlutut dan memberi hormat sebagai muridku. Bocah sialan, beraninya kau menyinggung Raja Jarum mati kau. Hei murid durhaka, kau beraninya kau menyinggung tuan mudaku, kau benar-benar cari mati. Cucu muridmu Zhang Jingsong. Memberi hormat pada Mahaguru. Paman Chu. Paman sudah menderita selama 5 tahun ini. Ling Tian sudah kembali.
Yue, apa kau biasanya tinggal di sini? Semua ini demi menghemat biaya pengobatan ayah. Kak Lingtian, kakak tidak akan meremehkanku, kan? Tentu saja tidak. Si manis, akhirnya aku menemukanmu. Ini berkat keributan yang kau buat di rumah sakit. Siapa kau? Nona besar keluarga Wu mengutusku untuk membawa si manis itu kembali. Lebih baik kau jangan ikut campur, bocah. Keluarga Wu, salah satu dari 4 keluarga besar. Aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu. Tapi kau malah mengantarkan nyawa ke hadapanku. Kak Lingtian, Jangan takut, biar aku yang urus. Mereka yang melawanku akan menyesal pernah dilahirkan. jadi kau yang menyusup ke kediaman Wu. 5 tahun yang lalu, keluarga Wu membunuh ayahku Yexiong dan mematahkan kaki Cu Changfeng. Apa kau sudah lupa? Ye Lingtian. Jadi itu kau. Hari ini adalah hari yang tepat untuk membunuhmu. Bocah, akan kucabik-cabik tubuhmu untuk mengalahkanmu. Untuk mengalahkanmu, hanya butuh 1 jurus. Jurus pamungkas cakar penghancur jantung. Kau terlalu lemah. Bertobatlah di neraka. Sedangkan untuk keluarga Wu, akan kubalas dendam ini perlahan-lahan. Acara minum-minum ini karena aku, Han, ingin bertemu Nona Yan, tapi siapa orang di sebelah Nona Yan ini? Namaku Ye Lingtian. Qingxi adalah wanitaku. Tuan Chao, Raja bawah tanah Donghai sudah menganggap Yan Qingxi sebagai miliknya. Beraninya dia. Memangnya dia pikir dia siapa? Ye Lingtian. Bukankah ini si keluarga Ye itu tuan muda tidak berguna yang beruntung bisa selamat dulu? Grup Hongtu kami pernah makan bersama 4 keluarga besar. Beraninya kau menyentuh orang-orangku. 4 keluarga besar. Aku baru saja memberi pelajaran pada keluarga Zhou. Sombong sekali. Jika kau memang pria kejam yang legendaris itu, aku akan berlutut dan bahkan makan kotoran. Keponakan pria kejam itu namanya adalah Ye Lingtian. Soal berlutut dan bersujud yang kau katakan tadi, saatnya menepati janjimu. Kau hanyalah pecundang yang tidak berdaya. Pasti hanya nama yang sama saja. Meremehkan Ye Lingtian Han Xiao bocah manja sepertimu adalah pecundang yang sebenarnya. Yan Qingxi, kenapa kau begitu sombong? Saat waktunya tiba, Tuan Chao akan membuatmu mati mengenaskan. Tempat ini di bawah bawahan Tuan Chao perlindungan Bang Wolf. Aku sudah mengirim orang untuk memanggil Bang Wolf membereskanmu. Bang Wolf yang kau bicarakan itu. Saat dia melihatku, dia mungkin akan sangat ketakutan sampai-sampai dia akan berlutut. Siapa yang berani mengatakan kalau saat aku melihatnya, aku akan sangat ketakutan sampai berlutut? Bang Wolf, bocah sombong ini orangnya. Tuan Ye, panggil saja aku serigala kecil. Aku dan Han Xiao ini. Tidak akrab sama sekali, Bang Wolf. Kalian. Ada apa dengan kalian? Tuan Ye, saya salah. Tuan. Kau lupa 1 janji lagi. Pergilah ke toilet dan makanlah sampai kenyang. Apa sih anjing tua Chao itu belum kembali? Tuan Chao belum kembali ke Donghai. Saat dia kembali, segera beritahu aku. Aku ingin membuatnya berlutut dan minta maaf. Aku ingin nyawa Ye Lingtian untuk dikorbankan bagi putraku. Tuan muda Kunpeng telah dibunuh nona besar, juga sudah gila. Di seluruh Donghai sedikit yang bisa menahan amarah, Tuan. Keluarkan biaya besar untuk menyewa 3 raksasa bawah tanah. Minta ketiga bos itu membawa 3.000 preman untuk memburu dan membunuh Ye Lingtian.
Tuan Simargawu itu mengadakan pemakaman besar hari ini, dia bahkan mengundang 3 raksasa bawah tanah Donghai. Menyerang lebih dulu untuk unggul. Aku akan pergi mengantarkannya ke keluarga Wu. Sebuah hadiah istimewa. Anjing tua Wu, aku yang membunuh putramu sekarang. Giliranmu. Kalian 3 bos. 3.000 preman. Cincang bocah ini sampai berkeping-keping. 3 raksasa bawah tanah Donghai. 3 hari setelah jatuhnya Zhao Wuji, murid sekte Tinju Dewa, telah tunduk padaku. Mereka akan berguna hari ini. Mau adu jumlah denganku, murid-murid sekte Tinju Dewa, di mana kalian? Guonu, murid utama sekte Tinju Dewa memimpin 5.000 murid, hormat kami, Tuan Ye. Murid-murid sekte Tinju Dewa, hormat kami, Tuan Ye. Sekte Tinju Dewa, mengapa sekte nomor 1 Donghai ada di sini? Yeling Tian, kau sudah membunuh putraku. Apa membuat Meng gila saja belum cukup? 5 tahun yang lalu kau memukuli Chu Changfeng sampai koma total. Guonu mematahkan kakinya. Dalam 1 bulan di hari peringatan kematian ayahku, datang dan bersujudlah minta maaf, atau jika tidak... Tuan, Anda sudah kembali. Aku tidak menyangka Tuan Ye ternyata adalah pemilik grup Jiangshan. Tuan Ye Guonu siap berkorban nyawa demi Anda? Tuan, kenapa tidak memusnahkan keluarga Wu sekalian? Keluarga Wu dan 3 keluarga besar lainnya, aku masih punya urusan yang harus diselesaikan dengan mereka. Yeling Tian sialan itu, dia benar-benar mematahkan kedua kakiku. Kita, 4 keluarga besar, berkumpul di sini untuk membereskan Yeling Tian si pengganggu itu. Aku punya ide. Zhao Wuji punya kakak laki-laki bernama Zhao Qiankun. Zhao Qiankun adalah master bela diri yang sesungguhnya, kita bisa meminjam tangan orang lain untuk membereskannya. Lalu kita akan menyewa pembunuh bayaran kelas atas untuk menculik wanita Yeling Tian, Yan Qingxi. Yan Qingxi, dia adalah wanita yang diincar oleh Tuan Chao, Raja Dunia Bawah. Setelah kita membereskan Yeling Tian, kita akan menyerahkan Yan Qingxi kepada Tuan Chao. Chu Youwei, aku sudah mengejarmu sekian lama, tapi kamu malah mencari pria simpanan. Ling Tian adalah pacarku. Masalah dengan keluarga Wu sudah berakhir. Terima kasih sudah mengantarku ke sekolah. Ling Tian, abaikan saja dia. Kalau kamu punya nyali, naiklah ke ring pemenangnya mendapatkan Youwei. Youwei bukan barang. Kamu bahkan tidak layak menjadi lawanku. Ini wilayahku, wilayah Wei Fei, yang kamu harus berduel denganku. Ketua gawat orang Jepang datang untuk membuat kekacauan. Semua ahli bela diri Daxia tidak berguna. Siapa yang berani menantangku? Dasar anjing Jepang, apa kamu berani melawanku? Kamu cari mati. Beraninya kamu membunuh anak haram ketua kamar dagang naga hitam teknik rahasia, tebasan pemotong angin. Siapapun yang menyinggung Tiongkok harus dimusnahkan. Siapa sebenarnya kamu? Kamu adalah cucu murid Zhao Wuji, mantan pemimpin sekte Tinju Dewa. Apa kamu kenal Tuan Zhao? Kurasa begitu, lagi pula akulah yang membunuh Zhao Wuji. Salam Tuan Ye.
Tapi Anda harus sangat berhati-hati Ichiryu Kurosawa, Presiden Kamar Dagang Naga Hitam, kalau dia berani muncul. Aku akan melenyapkan Kamar Dagang Naga Hitam selamanya. Ling Tian, aku lapar. Ayo makan di sini. Pavilion Babao hanya untuk tamu VIP. Mahasiswa miskin sebaiknya makan di kaki lima saja. Aku kenal bosmu, Yang Wei. Hahaha, kau bahkan tidak pantas jadi kacung Tuan Yang. Yang Wei, anak buahmu, melarangku masuk ke Pavilion Babao. Pavilion Babao. Tuan Ye, ini semua hanya salah paham. Anda adalah tamu kami yang paling terhormat. Tuan Yang, bagaimana mungkin bocah miskin ini? Kamu dipecat pergi dari sini sekarang juga. Tuan Ye, tolong terima anggur seharga jutaan dolar ini sebagai permintaan maaf. Aku mau pakai suite kekaisaran hari ini. Memangnya Yang Wei pikir dia siapa? Semuanya keluar, Imperial Suite ini milikku, Hegang. Atas dasar apa? Aku sudah memesan tempat ini. Karena aku adalah wakil ketua Kamar Dagang Naga Hitam. Kalau tidak pergi sekarang, kalian semua tamat. Beraninya kau memukul Tuan Kato, kakakku adalah panglima tertinggi Laut Timur. Kak, ada yang mencoba membunuh wakil ketua Kamar Dagang Naga Hitam di restoran Babao. Tuan Ye, cepat lari, Panglima Hedamang, dia adalah penguasa mutlak Laut Timur. Penguasa Laut Timur. Malam ini akan kuhancurkan langit ini. Bocah. Beraninya kau menyentuh orang yang kulindungi. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kau tahu apa ini? Kak, itu cuma lencana sampah. Apa yang kau takutkan? Aku Hedameng. Memberi hormat kepada Tuan Ye. Gadis Jepang ini manis. Aku ingin dia mati. Tuan Chow sudah lama mengincar Qingxi. Wanitamu ada di tanganku, kau punya waktu 30 menit untuk datang menjemput ajalmu. Siapapun yang menyentuh titik sensitifku akan menyesal telah dilahirkan. Kau benar-benar menghabisi semua anak buahku sendirian. Mau kabur. Sudah terlambat. Bajingan, ilmu hitam macam apa yang kau gunakan? Cepat katakan. Siapa sebenarnya yang memasang sayembara 500 juta untuk kepalaku? Aturan nomor 1 di dunia pembunuh, jangan pernah membocorkan identitas pemberi tugas. Aku akan bicara mereka dari kota Laut Timur, 4 keluarga besar. Sudah kuduga itu mereka.
Tuan Muda Blood Asura, berikan perintahmu, aku sudah memusnahkan markas pusat Heavenly Blade. Sisa cabangnya kuserahkan padamu. Tenang saja, Tuan Muda. Aku akan pergi menghancurkan Heavenly Blade sekarang juga. Beritahu setiap organisasi pembunuh di negeri ini jika ada yang berani melukai Yan Seeking. Hadiah 500 juta itu melayang begitu saja. Tidak ada pembunuh yang berani mengambil kontrak itu lagi. Jangan panik, Tuan Zhou, aku sudah mendapatkan bantuan dari Zhao Qiankun. Sosok legendaris itu ahli tak tertandingi di daftar Grandmaster Great Xia. Benar sekali, pembunuhan saudaraku adalah dendam yang tak terbalaskan. Dia pasti akan mati. Lari, Grandmaster Ye, orang ini terlalu mengerikan. Anak buahku, bukan untuk kau permainkan. Jadi kau adalah Yeling Tian aku Zhao Qiankun, peringkat 99 di daftar Grandmaster. Dari 10.000 kursi di daftar Grandmaster kau peringkat 99. Bukankah itu cuma peringkat kedua dari bawah? Matilah kau tinju raungan macan tangisan naga. Lemah. Terlalu lemah. Telapak tangan pengguncang langit. Kau tidak bisa membunuhku. Guruku adalah kepala instruktur peringkat 87 di daftar itu. Xiang Chong, dia hanyalah orang yang sudah pernah kukalahkan. Siapa yang berani melukai muridku dan berani meremehkanku, Xiang Chong? Apa kau lupa kejadian 3 tahun lalu, tamparan yang membuatmu jatuh berguling dari gunung? Tuan, apakah Anda orang dari Gunung Kunlun itu? Menutup telepon. Aku bersujud memohon ampunanmu. Tolong redam amarah Anda. Guru, Ini, apa yang sebenarnya terjadi? dasar pengkhianat, kau sudah menyebabkan bencana besar. Kau bukan lagi muridku. Guru, ada yang tidak beres Nona Qingxi. Sedang dipojokkan di toko pakaian oleh putri ketiga Tuan Chao. Yan Qingxi dasar jalan kecil. Beraninya kau menyembunyikan pria simpanan. Chao Yuyan. Jadi kau adalah putri Tuan Chao. Benar sekali, aku adalah nona muda ketiga dari keluarga Chao. Dasar bajingan. Kau beraninya kau memukulku. Mampus kau, Park Jin Hwan ini adalah pengawal tingkat raja. Ling Tian, lari. Bocah, bersiaplah untuk mati. Tidak. Ini tidak mungkin. Tuan, tolong ampuni saya. Pergi urusi dia. Dan aku akan melepaskanmu. Bocah, kau membuat kekacauan di wilayahku, dan kau pikir bisa pergi begitu saja. Apa kau mencoba membalas dendam untuk Chao Yuyan? Tidak. Kau merusak mal milikku 50 juta, bayar atau tanggung risikonya, atau aku akan menyuruhmu ditangkap. Baiklah. 50 juta ini aku akan menyuruh pelayanku datang membayarnya. Nona Shen, apa yang membawa Anda ke sini? Atas nama guruku. Aku di sini untuk membayar ganti rugi 50 juta. Bagaimana mungkin bocah itu ternyata adalah guru Nona Shen? Siapa dia sebenarnya? Lupakan saja, lupakan saja. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Guru, ada satu hal lagi. Kepala keluarga Wang mengundang Anda ke kediaman Wang. Wang Hongluan tiba-tiba mengundangku ke kediaman keluarga Wang. Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Ye, menikahlah dengan keluarga Wang kami. Kita akan menjadi tak terkalahkan. Gadis kecil sepertimu bahkan tidak layak menjadi pelayanku. Dan aku tidak akan pernah melupakan dendam terhadap keluarga Wang kau. Pada hari peringatan, seluruh keluarga Wang harus bersujud dan bertobat di depan makam ayahku. Kudengar ada CEO baru yang ditunjuk di grup Jiangshan. Aku datang khusus untuk berkunjung.
Gubernur Fu, energi jahat telah menyerang tubuhmu. Nyawamu sedang di ujung tanduk. Bocah kurang ajar, beraninya kau menyumpahiku, kau pasti sudah bosan hidup. Beraninya engkau. Ini adalah CEO baru grup Jiangshan, Ye Lingtian. Terus kenapa kalau dia CEO Jiangshan bocah ingusan beraninya bicara omong kosong di sini? Jika aku pergi sekarang, jika nanti kau ingin memohon bantuanku, itu tidak akan mudah. Kakekku rasa Ye Lingtian itu cuma penipu. Benar sekali. Kakek, ada apa denganmu? Jantung gubernur diserang oleh energi jahat. Aku sudah kehabisan akal. Apa kakekku hanya akan menunggu ajalnya? Masih ada satu ahli tiada tanding di Donghai yang bisa menyelamatkannya. Dia adalah guru besarku. Siapa dia? Namanya adalah Ye Lingtian. Ye Lingtian, segera datang ke kediaman gubernur. Nona Fu, kalau mau minta tolong, tunjukkan rasa hormatmu. Tuan Ye, aku salah sebelumnya, tolong. Datanglah dan selamatkan kakekku. Beritahu Fu Jinhua untuk menjemputku sendiri dengan tandu. Kakekku dalam kondisi seperti ini, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Jika ingin hidup, ikuti aturanku. Ye Lingtian, mulai pengobatannya sekarang. Kubilang suruh dia memikul tandunya, keringat bercucuran ini untuk membuang energi jahat dalam tubuhmu. Begitu rupanya. Aku sudah salah paham padamu. Penyakitmu sudah sembuh, tapi akar masalahnya masih ada. Ini adalah Liontin Giok, pelindung pemberian Raja Bawah Tanah Cao Xiao. Ini adalah benda penguburan untuk orang mati. Ini benda pembawa sial, beraninya Cao Xiao mencoba membunuhku. Sekarang sudah tidak apa-apa, energi jahatnya sudah hilang. Tahi lalat di kepalamu akan menghilang perlahan seiring waktu. Kebaikanmu, Tuan Ye, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Ayah. Ayah harus membalaskan dendamku Ye Lingtian yang melakukan ini padaku. Keluarkan perintah hukuman langit, aku ingin Ye Lingtian mati tanpa kuburan. Aku sudah menangkap Yan Qingxi, kemarilah dan hadapi kematianmu. Luo Chong, dengarkan perintahku, nyalakan 36 menara suar di Provinsi Jiangnan. Jika terjadi sesuatu pada Qingxi, akan kubuat seluruh Provinsi Jiangnan ikut terkubur bersamanya. Si cantik, meski Ye Lingtian datang sekalipun, dia sudah pasti tamat. Lingtian, jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi istrimu lagi. Qingxi, aku datang. Bunuh dia demi imbalan $1 miliar. Bocah, kau takkan bisa lari dari genggamanku. Mati kau. Semuanya, serang dia harus dicabik-cabik. Anjing tua Cao, lihat keluar. Komandan Agung Laut Timur membawa Luo Chong untuk memberi hormat pada Tuan Muda Ye. Komandan Agung Kota Yun Wan Yunpeng dan He Xiaotian memberi hormat pada Tuan Muda Ye. Tamatlah sudah, semuanya sudah berakhir. Anjing tua Cao, bukankah kau ingin membunuhku? Cepat lakukan saja. Ye Lingtian, kau siapa sebenarnya dirimu? Kau tidak layak tahu identitasku. Sekarang matilah kau. Tidak, kau tidak boleh membunuhku. Putra sulungku adalah salah satu dari 8 Jenderal Gerbang Naga Putri. Keduaku menikah dengan Wakil Gubernur Jiangnan. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kepalamu.
Sudah kau cari tahu kenapa ketiga puna menara suara itu menyala? Lapor Pak Wali Kota Kantor Gubernur juga tidak tahu. Tuan Ye memintaku menyampaikan pesan Cao Xiao sudah mati, tidak ada lagi raja bawah tanah di Donghai. Ternyata Ye Lingtian yang menyalakan menara suara itu. Siapapun yang bisa mengungkap identitas tokoh besar itu akan mendapat hadiah $1 miliar. Siapapun yang bisa mengatur janji temu makan malam, akan kunikahkan putriku dengannya. Siapapun yang bisa menghubunginya akan menjadi orang kedua di keluarga Wu. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk, aku akan menyerahkan diriku padanya. Tadi malam, geng kriminal pimpinan Cao Xiao telah dibasmi habis. Tuan Cao benar-benar sudah tumbang. Sudah aku bilang juga apa? Keluarga Cao sudah tidak ada lagi di Donghai. Ada orang penting di depan pintu, cepat pergi sambut mereka. Sekretaris Zhang, ada angin apa kemari Tuan Ye? Wali Kota Fu ingin mengadakan jamuan untuk berterima kasih secara langsung karena telah menjatuhkan Tuan Cao. Tidak perlu, aku tidak suka bersosialisasi. Aduh menantuku sayang, kami tadi sudah tua dan pikun. Kenapa kamu menolak Wali Kota pikirkan proyek yang bisa kamu dapatkan untuk keluarga Yan? Lihat bagaimana kalian memperlakukanku sebelumnya. Dan sekarang kalian ingin memanfaatkan pengaruhku demi keuntungan. Pasti ada orang penting lagi yang datang, biar aku yang buka pintu. Yang mana yang bernama Ye Lingtian? Dan siapa kalian? Ye Lingtian, kamu menggunakan lencana harimau Dewa Perang Utara tanpa izin. Ikut denganku untuk penyelidikan. Itu departemen pengawasan mereka sangat kejam. Baiklah, karena kalian mencari masalah, maka aku akan ikut dengan kalian. Sekarang rahasiamu terbongkar, sudah diam. Aku percaya Lingtian tidak bersalah. Bicara. Dari mana kamu mencuri lencana macan ini? Tentu saja dari Dewa Perang Utara, Luo Tianchen dia sendiri yang menyerahkannya padaku. Masih keras kepala meski ajal sudah dekat. Bocah, kau terlalu sombong. Karena kau begitu buta. Aku akan panggil Luo Tianchen ke sini. Luo Tianchen. Ada yang bilang aku mencuri lencana macanmu, kemarilah dan beri mereka penjelasan. Komandan Wei, sebuah jet tempur dari utara telah memasuki wilayah udara kita, mustahil. Hanya seorang bocah. Bagaimana mungkin dia bisa memerintah Dewa Perang Utara? Di Dewa Perang, apa yang membawa Anda ke sini? Tuan Muda, maafkan saya. Anda telah diperlakukan tidak adil. Mohon ampuni saya. Mereka yang menyinggung Kunlun, bagaimana mereka harus ditangani? Lumpuhkan ilmu bela dirinya. Masukkan dia ke penjara kekaisaran. Hormat saya, Tuan. Lingtian. Apa yang sebenarnya terjadi?
Aku sudah mengincar tanah ini, ambil uang ini dan pergi sana. Xiaotian, meskipun tempat ini kumuh, kita harus berhemat sebisa mungkin. Paman Chu, Anda meremehkan saya. Aku sudah menyukai tanah ini, ambil uangnya dan enyahlah. Kamu memaksa kami menjualnya. Keluarga Zheng dari 4 besar dunia memang sempit, berlututlah sekarang juga. Bahkan wilayah Tuan Chao direbut oleh keluarga Zheng. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Biar ku beritahu ya, sebidang tanah ini hari ini pasti akan jadi milikku. Membalikkan bulldozer dengan satu tangan monster macam apa ini? Kamu berani sekali mencampuri urusan keluarga Zheng. Pengawal. Ini adalah utusan wakil wali kota. Kapten keamanan yang ditunjuk langsung Ye Lingtian. Tamatlah riwayatmu. Ikutlah denganku baik-baik atau mati adalah satu-satunya pilihan. Wakil wali kota Fu. Seseorang bernama Kapten Ma ingin menangkapku. Ma Wengang, apa kamu sudah gila? Tuan Ye adalah orang yang menjatuhkan Tuan Chao. Tuan Ye, saya salah, saya pantas mati. Sebenarnya siapa kamu ini? Namaku Ye Lingtian. Ye Lingtian itu yang menggentarkan 4 keluarga besar. Selesai sudah, benar-benar sudah berakhir. Masalahnya sudah beres. Lingtian, kamu membunuh Zheng Tianhao. Apa kamu tidak takut pembalasan keluarga Zheng? Jangan khawatir. Aku akan segera membalaskan dendam ayahku. Dan melenyapkan 4 keluarga besar. Sebelum itu aku harus membangun kembali keluarga Ye dulu. Wang Hongluan dengar kamu membangun kembali keluarga Ye dan mengadakan perjamuan di hotel seberang jalan. Cuma trik murahan. Dia bahkan menawarkan cek $1 miliar untuk mengundang tokoh hebat yang menyalakan menara suar untuk menghadiri perjamuan itu. Terima undangan Wang Hongluan. Tapi jangan ungkap identitasku, sesuai keinginanmu. Aku penasaran bagaimana ekspresinya nanti saat dia tahu dia menghabiskan $1 miliar hanya untuk mengundangku. Lingtian 4 keluarga besar ada di hotel seberang jalan. Mereka khusus mengadakan perjamuan dan memancing semua orang pergi. Tidak apa-apa. Aku sudah mengundang beberapa tamu kelas kakap. Ayah datang. Putriku, lupakan saja Ye Lingtian. Ikutlah denganku ke seberang, kita tidak bisa melawan 4 keluarga besar. Ayah, tega sekali ayah melakukan ini. Jingxi, jangan katakan apa-apa lagi. Mereka tidak layak datang ke keluarga Ye, mereka akan segera menyesalinya. Kamu pikir bisa melawan kami sendirian? Lihatlah ini, semua keluarga terpandang adalah tamu kami. Kamu mempermalukan ayahmu, Ye Xiong? Aku sudah menyebarkan berita ke seluruh kota. Siapapun yang berani mendukungmu, berarti menjadi musuhku. Kenapa terburu-buru? Pertunjukannya baru saja dimulai. Ya Tuhan, itu Yang Wei, orang terkaya di East Sea. Beraninya kamu. Siapa bilang tidak ada yang datang mendukung Tuan Ye? Tuan Yang mempersembahkan 100 hektar tanah di kota selatan. 100 hektar. Tuan Yang, Anda sangat perhatian. Tuan Ye adalah kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Yang Wei, apa kau ingin menyinggung 4 keluarga besar? Bocah, apa yang kau tertawakan? Aku menertawakanmu. Aku menertawakan betapa kau tidak tahu diri. Bocah, kau memang punya kemampuan, tapi Yang Wei saja tidak cukup. Orang terkaya yang tidak memenuhi syarat. Lalu bagaimana jika aku juga ikut bergabung? Tuan tadi macet, mohon maafkan saya karena terlambat. Bukankah itu ratu dunia bisnis? Nona Shen siapa yang dia panggil Tuan? Siapapun yang berani menyinggung tuanku, Ye Lingtian berarti bermusuhan dengan grup Jiangshan. Wang Hongluan, sekarang apa aku sudah memenuhi syarat sekarang? Kenapa jelas-jelas 5 tahun lalu bocah ini masih pecundang yang tidak berdaya? Hahaha, sebenarnya ada orang ketiga.
Dong Anubil 1, bukankah itu plat nomor wali kota Fu? Tuan Ye, selamat atas kebangkitan kembali keluarga Anda. Ini adalah berkah bagi Donghai kita Wali Kota Fu. Terima kasih sudah datang mendukung kami. Tuan Ye, Anda adalah penyelamat saya. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Anda terlalu sungkan, Wali Kota Fu. Hari ini gerbang keluarga Ye terbuka untuk siapa saja. Setelah semua perhitunganku, aku tidak menyangka bahwa Ye Lingtian ternyata menyelamatkan wali kota Fu. Aku masih punya kartu as. Aku menghabiskan 1 miliar untuk mengundang sosok hebat yang misterius. Selera Anda bagus. Tuan Ye benar-benar kecantikan yang luar biasa, Nona Yan. Izinkan saya bersulang untuk Anda. Menantuku yang baik, kamu sungguh hebat tadi. Tuan Yang, Nona Shen, mohon bantuannya di masa depan keluarga Yan. Kalian berdua keluar. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Yan Qingxi, kamu baru menikah beberapa hari, dan kamu sudah melupakan ayahmu sendiri. Hongyu, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Ayo pergi. Apa yang kalian lakukan di sini? Rumah keluarga Ye sudah penuh, tidak ada tempat duduk untuk kalian. Ye Lingtian, jangan pikir hanya karena kamu mengundang wali kota Fu, kamu bisa berbuat sesukamu. Komandan Luo, tolong hadirkan sosok hebat misterius itu. Tokoh hebat misterius itu luar biasa kuat. Bahkan wali kota pun bukan tandingannya. Tak kusangka Wang Hongluan menyembunyikan kartu as sehebat ini. Komandan Luo, kenapa Anda belum mengundang sosok misterius itu keluar dari mobil? Sosok misterius itu sudah tiba lebih awal. Dia sebenarnya ada di sini. Komandan Luo, jangan bikin kami penasaran lagi. Tolong perkenalkan tamu agung itu kepada kami. Ini nomor telepon tokoh hebat itu. Kamu sudah mengeluarkan 1 miliar, jadi kamu yang harus menelponnya. Baiklah, Ye Lingtian. Aku sudah memberimu kesempatan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Hahaha. Sekarang, aku sudah menghubungi sosok misterius itu. Bahkan, jika kamu berlutut dan menjilat tumitku, itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Habislah sudah. Apa yang harus kita lakukan? Bocah ini tamat, dia pantas mendapatkannya. Ponsel Ye Lingtian benar-benar berdering. Mungkinkah dia adalah... Tidak mustahil. Pasti cuma kebetulan. Baiklah, karena kalian tidak percaya, akan kuberitahu kebenarannya sebelum kalian mati, Luo Chong. Beritahu mereka yang sebenarnya. Baik, tuan, dasar kalian bodoh. Tuan muda Ye yang berdiri di depan kalian ini adalah sosok tersebut, pria hebat yang menyalakan 36 menara suar. Dialah orangnya yang sendirian menghancurkan kekuatan raja bawah tanah Tuan Chao. Berengsek kau sudah mempermainkanku dari awal. Benar sekali kau menghabiskan 1 miliar. Aku tidak mendapatkannya secara cuma-cuma. Ayo pergi. Berhenti di situ. Minggu depan adalah hari peringatan kematian ayahku. Keempat keluarga kalian harus datang untuk berlutut dan bertobat. Siapapun yang berani tidak datang, pasti akan mati. Jadi kau tabib ajaib yang disebut Hua Changsheng. Kau pasiennya? Bukan begitu, aku yang Taihe, dokter pribadi keluarga Ning. Kau kena flu beberapa tahun lalu yang membuat wajahmu lumpuh. Benar kan, mata yang tajam, tapi apa kau bisa menyembuhkannya? Bocah, beraninya kau menyentuhnya. Pak tua, kau lamban sekali. Apa kau tidak sadar dia sudah sembuh? Tabib Ye, aku sungguh tidak mengenali kehebatanmu. Akan segera aku perkenalkan kau pada Nona Ning. Penyakit kronis nonaku. Bahkan dokter terbaik di ibu kota pun tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana mungkin bocah sepertimu bisa menyembuhkannya? Akulah yang menyembuhkan kelumpuhan wajahnya. Nona ada di dalam, ikut aku.
Aku sudah menderita racun dingin sejak kecil. Jika kau bisa menyembuhkannya, akan kujamin hidupmu penuh kekayaan dan kekuasaan. Racun dinginnya sudah mencapai sumsum tulangmu, tapi aku punya caranya. Tapi piye karena kau sudah menyembuhkanku? Kau mau uang atau kekuasaan? Uang dan kekuasaan jika kau benar-benar ingin berterima kasih. Lepaskan cadarmu dan biarkan aku melihat wajahmu. Aku sudah punya tunangan. Dia sangat arogan. Setiap pria yang melihat wajahku, matanya telah dicungkil. Cukup arogan juga ya. Kalau begitu aku harus melihatnya sekarang. Sebaiknya kau lari, tunanganku adalah pangeran muda dari keluarga kerajaan Qin Qin Junlin. Terus kenapa kalau dia bangsawan tidak akan semudah itu mengambil mataku? Terlepas dari itu, melihat wajahku bukanlah hadiah yang besar. Ada pelelangan di kota Laut Timur malam ini, aku punya undangannya. Aku bisa memberikannya padamu, mungkin ada kejutan yang menantimu. Xiao Yue, tawar itu. 500.000. Terjual. Selanjutnya adalah harta karun utamanya bunga 6 yang 1000 tahun harga awal 100 juta. Aku adalah tuan muda sulung dari keluarga Feng Shui Huo di ibu kota Huozihao. Aku tawar 1 miliar. 10 miliar. Dasar bocah berani asal tawar harga, kakimu bisa kupatahkan. Pembayaran 10 miliar yuan berhasil. Serahkan bunga 6 yang itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Tuan Huo. Tuannya adalah kenalanku, bisakah Anda membantuku? Nona Ning, karena Anda sudah memintanya akan kulepaskan bocah itu. Siapa yang menyuruhmu ikut campur urusanku? Aku baru saja ingin memberinya pelajaran. Bocah kurang ajar tidak tahu diuntung. Saksikan kekuatan pusaka keluarga Huo. Kupikir dia hanya seorang dokter, tak kusangka dia sekuat ini. Ini adalah yang legendaris pedang kekaisaran kuno Cixiao. Tuan Ye, apakah Anda tertarik untuk menjadi suamiku? Nona Ning, apa Anda bercanda? Kamu sudah melihat wajahku, tunanganku, pasti tidak akan melepaskanmu. Orang berbakat sepertimu akan sangat disayangkan jika kamu harus hancur. Jadi? Kenapa tidak bergabung dengan klan Ning sebagai suamiku? Selama kamu mendapat persetujuan ayahku, klan Ning bisa melindungimu. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi itu tidak perlu. Hanya pria ini benar-benar menolakku. Cukup minum ini. Dan aku bisa menerobos ke alam markis. Sebelum ini aku mengumpulkan banyak tanaman obat di pelelangan. Hanya untuk memurnikan pil 6 yang ini. Ye Lingtian. Aku akan memusnahkan seluruh keturunannya. Ketua, musuhmu adalah musuhku. Pada hari peringatan kematian Ye Xiong, aku akan membuat bocah itu dikubur bersamanya. Ketua Kurosawa, silakan tunjukkan dirimu. Bocah, kau membunuh putraku. Waktumu sudah habis. Begitukah? Ini. Mungkinkah ini yang legendaris Cixiao, pedang kedaulatan? Tepat sekali. Pedang ini menebas penguasa korup di atas dan membasmi roh jahat di bawah. Kau berikutnya. Setelah aku membunuhmu dan mengambil pedang ini, aku bisa membuat seluruh Gretsia. Menjadi boneka Jepang. Dasar kau tua bangka Jepang, mimpi saja kau. Sayang sekali kau hanya akan menemukan kuburanmu di sini hari ini. Bukankah kalian orang Gretsia menjunjung kehormatan bela diri? Apa kau berani meletakkan pedang itu dan bertarung denganku secara adil?
Aku bukan anak kecil berusia 3 tahun. Kau pikir aku akan melepaskan pedangku hanya karena kau bilang begitu? Teruslah bermimpi. Tebasan silang naga hitam terbunuh dalam satu serangan. Siapa yang sebenarnya menang? Bocah kau baru awal 20-an, bagaimana bisa kau punya kekuatan sehebat ini? Sekarang, waktunya mengirimmu ke neraka. Ye Lingtian Ichiro Kurosawa tidak cukup kuat untuk membunuhmu, tapi bagaimana kalau aku ikut bergabung? Dan siapa kau sebenarnya salah satu dari 8 Jenderal Gerbang Naga Chow Fei Peng? Ye Lingtian, kau membunuh ayahku, aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Si anjing tua Chow itu meneror Laut Timur, dia pantas mati berkali-kali. Kau mau balas dendam? Kalau begitu ayo bertarung. Kau bocah, jangan lupa aku belum mati. Bocah, kau memaksaku, kekuatanku meluap. Ini setara dengan Martial Marquis. Hari ini kau pasti mati. Aku telah menjual jiwaku demi kekuatan kuno di dalam pedang iblis ini. Aku akan membunuhmu hari ini. Kalau begitu, akan kuladeni kau. Kau adalah penantang kesati 290.000. Sebelum kau, mereka yang berhasil lulus hanya berjumlah 108 orang. Aku tidak boleh tumbang di sini. Jika hidupku ada dalam kendaliku, maka teratai emas baru bisa mekar di dalam api. Hancurlah. Kau telah lulus ujian dan menerima warisanku. Semua teknik api di dunia ini berasal dariku. Ingatlah namaku Lian Changqiong. Aku benar-benar kalah. Selanjutnya giliranmu. Tuan Ye tak terkalahkan. Jangan bunuh aku akan lakukan apapun yang kau mau. Jangan banyak omong, Tuan Long dari ibu kota yang memerintahkan kematian ayahku. Apa identitas aslinya? Aku tidak tahu identitas Tuan Long dulu. Itu adalah ibu kota provinsi tokoh besar yang memperkenalkannya. Siapa? Tuan Wei, si 9.000 tahun. Ya Tuhan, Lingtian Tuan Wei pernah menyelamatkan penguasa, dia sangat berkuasa. Kukira dia tokoh hebat, ternyata dia hanya anjing Kasim. Lingtian, kau tidak boleh bicara begitu. Dia benci jika orang memanggilnya Kasim. Terus kenapa dia mencelakai ayahku? Tak peduli seberapa kuatnya dia pasti akan mati. 5 tahun lalu, kau membakar habis keluarga Ye hari ini. Aku akan membalas perbuatanmu. Xiao Yue 4 klan besar telah hancur. Segera kirim orang-orangmu untuk mengambil alih bisnis mereka. Baik, Tuan. Langkah selanjutnya, aku akan pergi ke ibu kota provinsi untuk perhitungan dengan Tuan Wei. Tuan si 9.000 tahun ini cukup merepotkan. Xiao Yue, kau tidak hanya memilikiku di belakangmu. Kau memiliki seluruh Kunlun. Nyonya Yufeng, Tuan Muda Fei Peng masih belum ditemukan. Sepertinya situasinya gawat. Bahkan kakak saja. Ayah aku pasti akan membalaskan dendammu. Bagaimana dengan tugas yang kuberikan? Semuanya sudah beres. Zhao Hongyu menerima suap 100 juta dan menyetujui persyaratan kita. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku sekarang juga. Aku putri sulung Tuan Chow Yufeng. Ibu tirimu menerima 100 juta dariku dan menjualmu. Bunuh saja aku kalau berani. Seseorang kemari lakukan. Aku sudah menangkap Yan Qingxi dan menyuntiknya dengan racun mematikan.
Seseorang harus memberikan seluruh darahnya, semuanya untuk dia. Apa kau berani mempertaruhkan nyawamu demi dia? Sialan. Qingxi, tunggu aku. Qingxi, bertahanlah, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Jangan selamatkan aku. Aku tidak ingin kau mati, kau harus tetap hidup. Gadis bodoh, kemampuan medisku tak tertandingi. Aku akan menetralkan racunnya dalam sekejap. Qingxi, bukankah kau tadi makan bersama orang tuamu? Kenapa engkau bisa dalam bahaya? Zhao Hongyu mengkhianatiku. Dia menerima 100 juta dari Cao Yufeng dan menjebakku keluar. Ini keterlaluan, aku akan membawamu kembali sekarang untuk menuntut keadilan. Kau menjual Qingxi demi uang. Aku akan memukulmu sampai mati. Yan Qingxi bahkan bukan putri kandungmu. Dia cuma anak haram. Putriku, ada kecelakaan saat ibumu melahirkan. Seorang asing mengalami pendarahan hebat hari itu. Dia mempercayakanmu padaku sebelum meninggal. Pergi sekarang, kau anak haram. Dasar wanita kejam, kau pantas mati. Ada apa? Karena kau sudah membesarkan Qingxi, aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Kalau kau berani melakukannya lagi. Tuan Ye, kenapa tiba-tiba menghubungiku, ada angin apa ini? Cao Yufeng sudah kabur kembali. Suaminya Wan Minghui adalah wakil gubernur Jiangnan, dan dia akan segera menjadi gubernur. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Gunakan pengaruh klan Ning untuk menghentikan kenaikan jabatan Wan Minghui. Karena ini kesepakatan, apa kau bersedia menikah ke keluarga Ning dan menjadi suamiku? Tidak. Kau hanya ingin menyingkirkan tunanganmu. Sebagai imbalannya, aku bisa menyelesaikan masalah itu untukmu. Apa katamu? Pertunangan ini sangat penting bagi klan Ning, bukan sesuatu yang bisa kau batalkan dengan satu kata saja. Apa hebatnya dia hanyalah pangeran muda dari keluarga kerajaan Qin. Tuan Ye, kesepakatan kita barusan. Apa kau serius? Tentu saja jika kau menghormatiku, aku akan membalasnya dengan setimpal. Baiklah, aku terima taruhannya. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Tuan pengambil alihan aset 4 keluarga besar sedang dihalangi oleh keluarga Huo dari ibu kota provinsi. Baguslah. Kebetulan aku memang mau ke ibu kota provinsi, sekalian saja aku bereskan keluarga Huo. Ada satu hal lagi, hari ulang tahun Nona Yan Qingxi bertepatan dengan hari pelantikan Wan Minghui. Tanggal 8 bulan depan, aku akan memberi kejutan untuk Qingxi dan membuat Cao Yufeng menerima balasannya. Kalian siapa kalian? Kami adalah pengawal Blood Blade. Kami melayani Pangeran Muda Qin Junlin. Ye Lingtian, beraninya kau melirik Dewi Ning. Pangeran Muda mengutus kami untuk mencungkil matamu. Bajingan apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kesombongan pangeran mudamu. Dia benar-benar merasa dirinya hebat. Bukan hanya melihat wajah Ning Qingmei aku, bahkan menyentuh tangannya. Apa yang bisa dilakukan anjing pesuruh seperti kalian padaku? Tangkap dia, kill him. Lapor Nona Besar 1000 pengawal bilah darah dari keluarga kerajaan Qin, semuanya telah dihabisi oleh Tuan Ye. Mereka adalah pengawal bilah darah yang kejam yang sangat ditakuti semua orang. Ye Lingtian benar-benar melakukannya sendirian. Kekuatan Tuan Ye dalam peringkat Grandmaster bisa masuk 100 besar atau bahkan lebih tinggi lagi. Apa itu benar? Benar, Tuan Ye mengalahkan telak komandan pengawal bilah darah dan menyuruhnya menyampaikan pesan. Pesan apa? Beritahu Qin Junlin untuk segera membatalkan pertunangan atau dia sendiri yang akan menyerbu kediaman Qin. Tuan Ye. Apakah Anda benar-benar akan menjadi penyelamatku? Pak petugas, tolong kasihanilah kami, nyawa istriku dalam bahaya. Tolong izinkan ambulans masuk ke kota. Ini perintah atasan putra angkat Tuan 9000 tahun Tuan Muda Wei Wuji sedang berburu di Pegunungan Barat. Saat ini lalu lintas sedang dibatasi. Sombong sekali dia. Hanya seorang putra angkat. Tapi berani bertindak sewenang-wenang.
Bocah tengik jangan ikut campur. Pergi sana. Tembak bocah ini. Wei Wuji, kepalamu sekarang juga milikku. Lancang sekali ayah angkatku, Tuan 9.000 tidak akan kubiarkan kau lolos. Mengancamku dengan Tuan 9.000, aku datang ke ibu kota provinsi khusus untuk Tuan 9.000. Segera berjalan untuk ambulans. Pishu punya mulut tapi tidak punya anus. Ia menelan kekayaan dari segala penjuru berkat dari ratusan keluarga di seberang jalan. Apa yang kau lakukan? Aku mencari Huo Zihao. Tuan muda pergi ke keluarga Lin untuk melamar nona besar Lin, dia belum kembali. Pishu itu memuntahkan kekayaan, kehilangan kekayaan dalam sekejap. Keluarga Huo hari-hari indah mereka sudah berakhir. Diam. Nona muda sudah datang. Kalian semua ingin menikahiku. Nona Lin, kakekku bersedia turun tangan sendiri demi keluarga Lin membangun formasi feng shui yang besar. Formasi keluarga Huo. Aku tidak peduli, kalian semua sebaiknya pulang. Kenapa kau menolakku? Jika kau tidak memberiku alasan hari ini, maka aku tidak akan pergi. Karena sudah ada seseorang di hatiku dan dia ada di sini. Bocah tengik, ternyata kau. Nona Lin, kita tidak saling kenal kan? Kenapa kau mempermainkanku seperti ini? Si pembuat masalah kecilku. Apa kau sudah lupa janji di bawah pohon persik? Kakak seperguruan ke-9 ternyata kamu. Adik seperguruan. Sudah beberapa tahun ya, kamu jadi makin tampan saja. Ayo kita bicara di dalam. Nona Lin, jangan biarkan bocah ini menipumu. Dia cuma rakyat jelata rendahan. Mana mungkin dia pantas untukmu. Nona Lin, kamu benar-benar memukulku demi bocah ini. Aku dan adik seperguruan adalah pasangan serasi. Memangnya kamu siapa berani keberatan? Dasar kodok buduk, keluar sekarang juga. Ini keterlaluan. Kakekku adalah nomor 1 ahli feng shui di Jiangnan. Tunggu saja pembalasanku, sedangkan untuk keluarga Huomu, kalian akan segera bangkrut. Yang disebut ahli feng shui itu bukan apa-apa. Bahkan jika aku bilang, keluarga Huo akan bangkrut, tidak akan ada yang percaya di seluruh ibu kota provinsi. Aku percaya pada adik seperguruan, hari-hari keluarga Huo pasti sudah berakhir. Kamu, Ayo pergi. kakak seperguruan ke-9, kakak cantik sekali. Kenapa pakai topeng hantu segala? Setelah aku turun gunung 5 tahun lalu, aku masuk militer kecantikan hanya membawa masalah yang tidak perlu. Begitu rupanya. Kakak seperguruan ke-9? Adik seperguruan. Bagaimana perkembangan penetralan aura naga ganasmu? Kakak seperguruan ke-9 sudah kunetralkan, aku bahkan mengubah musibah menjadi berkah dan melatih ki naga sejati. Ngomong-ngomong, adik seperguruan, apa kamu sudah menikah? Sudah. Istriku bernama Yan Qingxi. Nona muda Tuan Besar meminta kehadiran Anda. Salam ayah. Hong Juang. Kudengar hari ini kau menolak semua tuan muda yang melamar. Ye. Orang-orang bodoh itu tidak pantas menjadi suami Lin Hongjuang. Meski begitu, kau seharusnya tidak menyinggung keluarga Huo. Segera bawa pemuda itu ke keluarga Huo untuk minta maaf. Ayah, aku tidak mau pergi. Lin Hongzuang, beraninya kau menentang perintah kepala keluarga. Menyinggung keluarga Huo akan membawa bencana bagi keluarga Lin. Pemuda itu harus pergi dan berlutut minta maaf. Huo Zihao yang memprovokasi kami duluan. Apa kesalahan kakak seperguruan ke-9? Justru orang-orang tua tertentu yang tidak bertindak sesuai martabat usia mereka.
Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri dalam 3 hari. Aku akan membuat keluarga Huo tunduk. Apa kau semacam bangsawan? Bukan. Aku bukan bangsawan. Ataupun pejabat tinggi. Lalu siapa pendukungmu? Aku Ye Lingtian. Tidak butuh pendukung manapun. Akulah gunung itu sendiri. Kamu Ye Lingtian, ya demi Hong Juang, aku akan memberimu satu kesempatan. Tapi kalau kamu gagal, aku sendiri yang akan turun tangan untuk menyeretmu dan Hong Juang ke keluarga Huo untuk memohon ampun. Baiklah. Aku terima kesepakatan ini. Di mata ayahku, aku hanyalah alat untuk pernikahan politik. Kakak seperguruan ke-9, jangan sedih. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu memilikiku. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Kamulah satu-satunya keluarga sejatiku. Ayah, apa yang terjadi? Benar-benar bencana. Semua bisnis kita sedang dalam krisis, kerugiannya sangat parah, dan ada kekuatan misterius yang menargetkan saham kita. Nilai pasar kita anjlok 80%, besok kita akan bangkrut. Ada yang tidak beres. Kenapa keluarga Huo tiba-tiba sial sekali? Mungkinkah bahwa Ye Lingtian di balik semua ini Formasi pembunuh Feng Shui yang kubuat ternyata sudah dihancurkan. pantas saja keluarga Huo bangkrut begitu mendadak? Bisnis kita hancur. Nilai pasar kita menyusut dan formasi Feng Shui ini, semua ini pasti perbuatan Ye Lingtian kakek-kakek harus membalaskan dendam keluarga Huo. Bocah tidak berguna. Sudah kuperingatkan sebelumnya untuk tidak memprovokasinya. Kamu telah membawa bencana bagi keluarga. Ini semua salah Ye Lingtian karena menghancurkan formasi Feng Shui kakek. Aku akan mencabut jarum sialan ini sekarang juga. Wednesday, jangan lakukan itu. Kakek. Teknik yang luar biasa. Energi jahat yang terkumpul dari formasi, sekarang berbalik menyerangku. Segera cari Ye Lingtian. Aku akan menantangnya berduel sampai mati, atau jangan pernah kembali lagi ke keluarga ini. Ye, kau pakai trik kotor untuk merusak formasi Feng Shui keluarga Huo, licik sekali. Kau jelas-jelas keluarga Huo yang mulai jahat duluan. Aku cuma pakai sedikit trik kecil untuk menegakkan keadilan langit. Dengar, kakekku menantangmu berduel teknik besok. Bukan cuma untuk menentukan pemenang, tapi juga untuk menentukan hidup atau mati. Sekarang pergi sana. Aku akan datang ke kediaman Huo besok untuk menemui yang katanya Master Feng Shui nomor 1 di Jiangnan. Lingtian, apa kau benar-benar ingin bermusuhan dengan keluarga Huo? Aku dengar leluhur itu punya kekuatan dewa. Aku tidak peduli sedikit pun pada keluarga Huo. Aku bisa menghancurkan mereka hanya dengan lambaian tangan. Leluhur Huo, aku Ye Lingtian sudah di sini. Keluar dan hadapi aku. Aku ada di halaman belakang, silakan masuk dan temui aku. Kau pasti sudah menyiapkan formasi Feng Shui sebelumnya, menungguku masuk ke dalam jebakanmu. Apa kau takut? Kalau kau berlutut dan bersujud 99 kali, mungkin aku akan ampuni nyawamu. Siapa bilang aku takut? Jangankan keluarga Huo yang kecil ini, bahkan area istana paling terlarang sekalipun, bisa kumasuki dan kutinggalkan sesukaku. Ye Lingtian, kau masih sangat muda, tapi sudah begitu ahli dalam Feng Shui, mustahil kau belajar sendiri. Katakan, dari sekte mana kau berasal, Mao Shan, Wudang, atau sekte Shen Xiao? Kemampuanmu sendiri saja yang kurang. Kau hidup 100 tahun dengan sia-sia, nama guruku bukan sesuatu yang pantas kau ketahui. Bocah sombong. Karena kau cari mati, maka akan kukabulkan keinginanmu. Segera laksanakan perintah. Jimat api langit. Bocah itu pasti mati. Sudah kuduga, kakek memang hebat menunjukkan kekuatan dewa hanya dalam satu jurus.
Bocah itu pasti sudah jadi abu kalian sekumpulan orang bodoh. Siapa bilang aku mati? Bahkan seorang Grandmaster sekalipun takkan sanggup menahan api surgawiku. Bocah, trik licik apa yang kau pakai? Apalagi yang kau punya, keluarkan semua kemampuanmu. Kalau tidak, kau akan segera menemui Raja Neraka. Bocah, jangan sombong. Ada belasan formasi di sini. Bersiaplah untuk mati. Naga hijau di timur, macan putih di barat, burung merah di selatan, kura-kura hitam di utara. Aktifkan formasi pembunuh 4 simbol. Bangkit. Bangkit putih. Altar utama. Petir Dewa 9 Langit. Patuhilah perintahku. Guntur sambarlah. Fatwa. Semua formasimu sudah hancur. Petir berikutnya akan menyambarmu. Murid generasi ke-78 Gunung Naga Macan memberi hormat pada guru surgawi. Apa maksudmu? Semua kemampuanku berasal dari Gunung Naga. Macan token 5 petir di tanganmu adalah simbol identitas guru surgawi. Mohon, guru surgawi, beri aku kesempatan untuk mengikutimu sebagai pelayanmu seumur hidup demi menebus kesalahanku. Baiklah, mengingat hubunganmu dengan Gunung Naga Macan, aku akan mengampunimu hari ini. Terima kasih, Guru Surgawi. Seluruh keluarga Huo akan mengabdimu. Semua harta dan tanaman herbal kami siap Anda gunakan. Lalu bagaimana dengan si Huo Zihao itu? Bagaimana dia harus dihukum? Pengawal, seret Huo Zihao pergi beri dia 80 cambukan. Mulai sekarang, dia turun pangkat jadi pelayan keluarga. Jangan, kumohon jangan. Tuan, ini adalah pusaka keluarga Huo dulu sewaktu muda. Di sebuah makam kekaisaran bawah tanah yang misterius, aku menemukan tulang yang tak bisa hancur ini. Oh. Biar aku tes. Aku akan mengambil harta ini. Ini pasti sahabat yang dibilang kakak seperguruan ke-9 yang menyambut kepulangannya. Adik seperguruan, ini sahabatku Nona Liu Rumin, putri sulung keluarga Liu. Halo Nona Liu, saya. Tidak perlu perkenalan, aku tahu siapa kamu. Ye Ling Tian, ku dengar demi dirimu. Hong Juang menolak semua keluarga besar kemarin dan bahkan menyinggung keluarga Huo si ahli Feng Shui. Aku penasaran mantra apa yang kamu gunakan padanya, sampai dia begitu setia padamu. Gabungan semua pria di Provinsi Jiangnan tidak ada apa-apanya dibanding adik seperguruanku. Nona Lin, maaf mobil Anda menghalangi tempat parkir tamu lain. Oke, aku akan memindahkannya. Aku sengaja menyuruh orang untuk memancing Hong Juang pergi. Ada yang ingin kukatakan padamu secara pribadi. Kenapa? Ini saranku, tinggalkan Hong Juang segera. Kau dan dia berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Ye Ling Tian, aku sudah menyelidikimu, kamu hanyalah orang kampung dari Laut Timur, dan kamu sudah menyinggung keluarga Huo. Aku tidak bisa diam saja melihat sahabatku terseret jatuh olehmu. Keluarga Huo. Bahkan kepala keluarga Huo pun harus berlutut di hadapanku. Huo Zihao tidak lebih dari seorang tukang bersih-bersih. Aku pasti tidak akan membiarkan Hong Juang bersama orang sepertimu. Apa yang terjadi antara aku dan kakak seperguruan ke-9? Bukan urusanmu. Jika kamu bersikeras ikut campur, aku tidak keberatan untuk melenyapkan sendiri keluarga Liu. Kamu benar-benar besar mulut. Adik seperguruan, kamu mau pergi? Nona Liu sepertinya tidak menyambutku, jadi tidak ada alasan bagiku untuk tetap di sini. Tunggu adik seperguruan. Tuan Huo, kehadiran Anda adalah kehormatan besar bagi kami. Silakan masuk. Ye Ling Tian, bukankah tadi kamu bilang kepala keluarga Huo akan berlutut di hadapanmu? Bagaimana sekarang?
Pelayan tua ini memberi hormat kepada Tuan Muda. Tuan, harta karun langka keluarga Huo saya sudah didata semua. Akan segera saya kirimkan kepada Anda. Kirim ke grup Jiangsan, berikan pada Shen Yue ngomong-ngomong di mana Huo Zihao. Cucu durhaka itu telah menyinggung Anda. Tuan, sekarang sudah saya suruh dia membersihkan toilet. Bagus. Jadi semua yang dia katakan itu benar. Yeling Tian ya. Maafkan aku. Hari ini, demi kakak seperguruan ke-9, aku akan memaafkan kesalahanmu yang sebelumnya. Adik seperguruan maaf, kamu harus menderita lagi. Tidak apa-apa. Yang aku tahu hanyalah bahwa apapun yang terjadi kakak seperguruan ke-9 tidak akan pernah meremehkanku. Tentu saja, bahkan jika seluruh dunia memusuhimu, aku akan selalu berada di pihakmu, adik seperguruan. Tuan Muda Wuji terbunuh di gerbang kota. Sialan ayah angkat kami akan segera berangkat. Tangkap pembunuhnya dan buat dia menderita 1000 sayatan. Tidak. Hukum rimba pemenang berkuasa. Aku tidak pernah memelihara sampah yang tidak berguna. Kalau dia mati, ya sudah mati, pergi. Temukan pria itu, katakan padanya bahwa dalam 7 hari aku akan menjadikannya anak angkat baruku. Baik, ayah angkat. Masalah keluarga Huo sudah aku bereskan. Dia sekarang jadi pelayanku. Cepat sekali bocah, kau tidak sedang membohongiku kan? Ini baru 1 hari. Benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bocah. Bagaimana kau melakukannya? Tak disangka kau bisa membuat leluhur keluarga Huo tunduk jadi pelayanmu. Bagaimana menurutmu? Sesuai kesepakatan, mulai hari ini dan seterusnya kau tidak boleh lagi menggunakan pertunangan itu untuk menyusahkan kakak seperguruan 9. Baiklah, aku janji padamu. Tuan, ada tamu kehormatan datang. Silakan keluar untuk menyambutnya. Siapa itu? Dia putra angkat tertua Tuan 9000, Wei Rentu. Cepat undang Tuan Muda Wei masuk, tidak? Aku sendiri yang akan keluar menyambutnya. Adik seperguruan Wei Rentu adalah putra angkat nomor 1 di bawah Tuan 9000. Dia memiliki takdir 7 pembunuh. Dia sudah membunuh ribuan orang. Ayo kita keluar dan lihat juga. Tuan Muda Wei, angin apa yang membawamu kemari hari ini? Silakan masuk. Aku datang mencari seseorang atas perintah ayah angkatku. Cari siapa? Dia. Tuan Muda Wei, apa maksud semua ini? Belum lama ini bocah ini membunuh adik ke-8ku, Wei Wuji, di gerbang kota. Tuan Muda Wei, Yeling Tian ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Silakan balas dendam sesukamu. Ayah, bagaimana ayah bisa begini? Yeling Tian adalah adik seperguruanku. Lawannya adalah Tuan 9000. Kasim Wei, aku tidak akan membiarkanmu bertindak gegabah. Cukup. Bocah, anggaplah dirimu beruntung. Ayah angkat menghargai bakatmu. Dia bersedia menerimamu sebagai putra angkat baru. Sesuai aturan, setiap putra angkat baru harus berlutut di 999 anak tangga dan melakukan 3 kali sujud dan 9 kali kowtow. Cepat, tunjukkan rasa terima kasihmu 7 hari dari sekarang di puncak Gunung Genting. Jangan mengecewakan ayah angkatku. Hanya seekor anjing Kasim tidak pantas menjadi ayah angkat Yeling Tian. Bocah ini gila. Pantangan terbesar Tuan 9000 adalah sebutan anjing Kasim. Lancang. Kalau bukan karena ayah angkatku sendiri yang memilihmu jadi anak angkatnya, sudah kucincang kau dan kujadikan makanan anjing. Pokoknya pesannya sudah kusampaikan. Kalau kau tidak berani muncul dalam 7 hari, kau harus menanggung akibatnya. Bocah, apa kau gila tadi?
Kekuatan Tuan Wei yang mengerikan itu di luar imajinasimu 7 hari lagi. Lebih baik kau pergi ke Gunung Genting dengan patuh. Pergi. Tentu saja aku akan pergi. Nyonya Ye Lingtian dan Yan Qingxi sudah tiba di ibu kota provinsi, dan Yan Qingxi baik-baik saja sekarang. Oh, berani sekali mereka datang ke ibu kota provinsi. Mereka hanya mengantarkan nyawa. Segera keluarkan perintah pembunuhan. Nyonya, jangan lakukan itu. Aku baru saja menerima kabar. Dalam 7 hari Tuan Wei ingin mengangkat Ye Lingtian sebagai anak angkatnya. Sialan. Bocah itu ternyata berhasil mendekati Tuan Wei. Baiklah. Begitu Minghui menjadi gubernur Jiangnan, belum terlambat untuk membereskan bocah itu nanti. Kakak, ku dengar Ye Lingtian itu sangat sombong. Apa dia akan datang tepat waktu hari ini? Kalau dia tidak muncul, aku sendiri yang akan ke sana. Dan mencincangnya sampai lumat. Lancang, kau sudah melanggar aturan, beraninya kau tidak melakukan 3 sujud dan 9 koutou. Di mana anjing Kasim tua itu, si Tuan Wei suruh dia keluar dan hadapi aku. Ayah angkatku sedang pergi urusan bisnis, dia belum kembali. Tapi sebelum dia kembali, kau akan kucincang berkeping-keping. Gawat kakak, ternyata semuanya serang bersama. Langit Ling, penguasa bunuh. Langit. Ternyata dia Provinsi Jiangnan adalah wilayahku. Aku akan hancurkan Ye Lingtian sampai jadi abu. Segera beritahu 10 master bela diri terhebat di Provinsi Jiangnan. Perintahkan mereka untuk memburu dan membunuh Ye Lingtian. Lin Changhai dari keluarga Lin, atas perintah Tuan 9000. Memberikan tantangan kepada Ye Lingtian, perintah Tuan 9000 malam ini. Kami akan mengadakan duel hidup dan mati denganmu di arena bela diri. Kamu tidak bisa menolak. Yang disebut 10 master hebat Jiangnan hanyalah antek-antek Kasim tua itu. Jangan sombong. Lebih baik kamu segera pergi ke Gunung Genting dan bersujud. Mungkin masih ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Menyuruhku berlutut Kasim tua Tuan 9000 itu tidak pantas. Mengenai tantangan ini, aku menerimanya. Ye Lingtian, kamu pasti akan mati hari ini. Paman Gu jika nyawanya terancam nanti. Paman harus turun tangan atas nama klan Ning dari ibu kota kekaisaran. Ayah, jangan ke sana. Bahkan jika kalian 10 master bekerja sama, kalian bukan tandingan adik seperguruanku. Konyol, begitu Ye Lingtian terbunuh malam ini. Aku akan mengatur pernikahan lain untukmu. Ye Lingtian ada di sini. Dia benar-benar berani muncul. Kenapa Kasim tua Tuan 9000 itu tidak datang? Lancang, beraninya kamu tidak menghormati Tuan Wei, kami akan mengambil hadiahnya setelah membantaimu. Kalian sekelompok anjing penjilat, aku sama sekali tidak peduli pada kalian. Jika kalian tidak takut mati, seranglah aku. Biar aku yang maju duluan. Teknik pamungkas dunia es. Siapapun yang terkena ini akan membeku menjadi patung es. Apa yang terjadi? Berikutnya. Siapa berikutnya yang akan mati?
Aku, pergelangan kakiku terkilir saat perjalanan ke sini. Jun Zijian, Limu Bai, kalian duluan saja. Tadi pagi aku salah makan dan sekarang sedang diare. Sekarang aku bahkan tidak kuat mencabut pedang. Aku lupa membawa senjataku, kultivasiku sedang kacau kemarin. Silakan duluan. Kamu saja. Jadi ini yang disebut 10 ahli terhebat. Cuma sekumpulan pengecut yang takut mati berhenti merengek, maju kalian semua sekaligus. Baiklah, Ye Lingtian, kami akan kabulkan keinginanmu. Semuanya naik ke panggung bersamaku. Lingtian, hati-hati. Semuanya, kerahkan kekuatan dan bunuh bocah ini, bawa mayatnya ke hadapan Tuan Jucian. Pedang Dharma Kunlun jurus pertama, transformasi badai. Demi statusmu sebagai ayah kakak seperguruan ke-9, aku akan mengampuni nyawamu, Enyahlah. Bahkan 10 ahli terhebat pun bukan tandingan Ye Lingtian. Lingtian, kamu menang. Nona, tebakanmu tentang dia benar. 10 guru besar tadi. Bahkan tidak sanggup membuat Ye Lingtian mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kalau itu dia, mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan Qin Junlin. Itulah adik seperguruanku. Bahkan para jenius dari ibu kota kerajaan tidak memiliki kekuatan seperti ini. Siapa sebenarnya bocah itu? Melapor kepada Tuan Jucian, kami sudah menyelidiki identitas Ye Lingtian. Dia adalah anggota keluarga Ye yang selamat dari Laut Timur. Apa ternyata bocah dari keluarga Ye itu? Orang yang kita biarkan selamat waktu itu ternyata kembali, padahal dia sudah disuntik dengan racun naga dendam yang membuatnya tidak bisa berkultivasi seumur hidup. Kenapa sekarang dia? Tuanku, bagaimana kalau kita minta bantuan Tuan Naga dari ibu kota kerajaan untuk menghabisinya sekali saja? Jangan Tuan Naga punya status yang sangat tinggi. Jika dia sampai tahu soal ini, kepalaku pun mungkin tidak akan aman. Tapi, sekarang setelah kita tahu identitasnya, segera tangkap semua teman dan keluarganya di Laut Timur. Selamat, Tuan Muda Anda telah menggantikan Lin Changhai dan menjadi ahli nomor 1 di Provinsi Jiangnan Anda, bahkan dijuluki sebagai jenius terhebat dalam seabad. Anjing Kasim itu, Tuan 9.000 di mana dia sekarang? Sudahkah Anda menemukannya? Tuan Muda, si tua itu sudah melarikan diri. Dia punya lebih dari 100 rumah mewah di Provinsi Jiangnan. Bahkan dengan mengerahkan seluruh sumber daya grup Jiangshan, kita belum bisa menemukannya untuk saat ini. Baiklah. Begitu ada kabar tentang keberadaan Tuan 9.000, segera beritahu aku. Ngomong-ngomong, Tuan Muda. Ulang tahun Nona Yan sudah dekat, Anda belum menyiapkan hadiah, kan? Ulang tahun Qingxi. Aku akan memberinya kejutan besar, Xiao Yue. Apa kau punya saran hadiah yang bagus? Tuan Muda, baru-baru ini ada pameran perhiasan internasional di ibu kota provinsi, katanya ada mahkota Phoenix dari dinasti kuno. Siapkan mobilnya, antar aku ke sana. Ini dia. Panggil manajermu ke sini, ada yang ingin aku bicarakan. Saya manajer grup perhiasan Brilliant, boleh tahu nama Anda, Tuan? Marga saya Ye. Aku ingin membeli mahkota Phoenix ini, sebutkan harganya. Maaf, mahkota Phoenix ini tidak dijual, ini koleksi pribadi ketua kami. Aku bisa bayar 10 kali lipat. Anda benar-benar besar mulut, Tuan. Tahukah Anda mahkota Phoenix ini bernilai 1 miliar, 10 kali lipat? Dasar bocah sombong ketua kami, Zhao Huihuang, kekayaannya puluhan miliar, dan kamu bilang bisa mengeluarkan lebih dari 10 miliar. Panggil Zhao Huihuang. Aku sendiri yang akan bicara dengannya, Tuan. Jika Anda sangat menginginkan mahkota ini, saya bisa beri satu saran. Jika Anda membeli seluruh grup perhiasan Brilliant, maka mahkota ini jadi milik Anda. Bagus, ide yang cemerlang. Xiao Yue, segera hubungi semua murid akuisisi grup perhiasan Brilliant. Baik, Tuan. Bocah antah berantah jago sekali berakting, berhenti membuat kekacauan di sini, sekarang pergi dari sini. Tuan sudah selesai. Dalam 3 menit grup perhiasan Brilliant akan diakuisisi.
Gitu jawab perintangan. Bajingan kau. Apa kau menyinggung tokoh hebat? Ketua, apa yang terjadi? 10 grup finansial teratas Sia Agung tiba-tiba menggila. Mereka menekan harga saham kita dan memaksa pengambil alihan grup kita. Tapi, aku sedang di pameran perhiasan Jiangnan. Aku sama sekali tidak menyinggung siapapun. Aku sudah menggunakan koneksiku untuk mencari tahu. Ternyata tokoh hebat itu bermarga Y. Tuan Ye, ini salah paham. Kalau Anda suka mahkota Phoenix itu, akan kuberikan padamu gratis. Tidak perlu. Aku akan suruh orangku transfer 1 miliar padamu mengenai 10 grup finansial besar itu. Aku akan suruh mereka mundur. Terima kasih, Tuan Ye. Tuan Ye, maafkan mataku yang buta ini karena tidak mengenalimu. Mohon terima ini. Orang ini kaya sekali. Dia putra dari keluarga mana ya? Seandainya aku bisa menikah dengannya, Dia tampan sekali. Hei nak, berhenti di situ. Paman Wu, hentikan dia. Apa maksudmu? Nak, kau benar-benar berhasil mendapatkan mahkota Phoenix itu, aku akan membelinya dengan harga 2 kali lipat. Wajahmu mungkin jelek, tapi mimpimu ketinggian. Cantik apa katamu, beraninya kau? Nona mudaku adalah putri sulung dari keluarga kaya yang di ibu kota kekaisaran. Keluarga yang dari ibu kota kekaisaran, memangnya sehebat itu anjing yang baik tidak menghalangi jalan minggir. Jadi kau memilih cara kasar, ya jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Beraninya kau. Jangan berani-berani bersikap tidak sopan pada adik perguruanku. Kau dari pengadilan Tianche wilayah barat, apa Komandan Yang Chinhu mengajarimu seperti ini? Lancang sekali beraninya kau tidak menghormati Komandan Yang. Paman Wu, jangan buang-buang kata pada mereka, lumpuhkan saja mereka, lalu ambil mahkota Phoenix-nya. Berisik sekali. Seumur hidupku, bahkan ayahku pun tidak pernah memukulku. Cantik kau tamat, Paman Wu. Tunggu apalagi tampar dia 100 kali sekarang juga. Hancurkan wajahnya. Nona muda, sesuai perintahmu. Kau ingin menjadi musuhku? Tidak, aku tidak berani, mohon maaf, Nyonya. Aku tidak menyadari kalau itu Anda. Pangkat Paman Wu di pengadilan Tianche seharusnya tidak rendah. Apa sebenarnya identitas kakak seperguruan ke-9? Sampai-sampai membuatnya begitu ketakutan. Kakak 9, apa jabatanmu di Akademi Tianche? Kenapa Paman Wu sangat takut padamu? Adik kecil, identitasku adalah rahasia negara, orang biasa tidak berhak tahu. Tapi hari ini aku akan memberimu kesempatan. Kalau kau menciumku sekali saja, aku akan memberitahumu. Kakak 9, jangan menggodaku terus. Siapa bilang aku bercanda? Adik kecil begitu punya wanita, kau langsung melupakanku, bahkan tidak menyiapkan hadiah untukku. Awas ya, atau aku akan mengadu pada 8 kakak lainnya dan membiarkan mereka memberimu pelajaran. Aku mau pergi beli perhiasan, kau pulang duluan saja, adik kecil. 8 kakak seperguruan masing-masing dari mereka sangat berbakat, hebat dan luar biasa. Entah bagaimana kabar mereka sekarang. Nona, kalau tadi aku tidak memohon ampun, kau mungkin sudah jadi mayat sekarang. Omong kosong, aku ini putri kecil keluarga yang dari ibu kota. Apa bocah itu benar-benar berani menyentuhku? Hah. Nona, identitasnya adalah rahasia Akademi Tianche. Tapi aku bisa memberitahumu satu hal, jabatannya jauh lebih tinggi daripada ayahmu. Apa? Burung vermilion dari selatan. Membunuh tanpa jejak. Wanita yang bergabung dengan Akademi Tianche Selatan 5 tahun lalu. Dia. Tuan Ye, kami telah mengungkap banyak kejahatan Wan Minghui, buktinya sudah kuat, cukup untuk menjebloskannya ke penjara.
Terima kasih Nona Ning. Aku akan mengurus pertunanganmu dengan Qin Junlin, tapi ada satu hal lagi. Apa itu? Kebetulan tanggal 8 nanti adalah hari ulang tahun Qingxi. Aku ingin memesan wisma tamu negara Westlake untuknya. Baiklah, aku akan menyuruh orang mengaturnya. Tidak banyak pria di dunia ini yang bisa menolak pesonaku, tapi Ye Lingtian adalah salah satunya. Dia begitu peduli pada Yan Qingxi, sampai-sampai membuatku merasa sedikit cemburu. Mungkinkah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Beraninya kau muncul di sini sayang. Dia adalah Ye Lingtian, kau harus balas dendam untuk keluargaku. Cao Yufeng. Dasar wanita licik, hari ini kau akan membayar harga yang mahal. Pengawal, usir bocah ini keluar jika dia berani melawan, tembak dia di tempat. Ini adalah upacara pelantikan suamiku. Kau masuk sendiri ke dalam jebakan. Pergilah ke neraka bersama-sama. Karena aku berani datang mana mungkin aku tidak bersiap-siap. Lingtian ini, apa kau benar-benar melakukan semua ini untukku? Data saja. Sudah kukatakan padamu, aku akan mengadakan perjamuan ulang tahun yang megah untukmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Manajer hari ini adalah hari besar pelantikanku, beraninya kau menyabotaseku. Hari ini Tuan Ye adalah tuan rumah sebenarnya dari Wisma Negara ini. Utusan kekaisaran akan segera tiba dengan surat penunjukan, saat itu kau akan tamat. Begitu suamiku menjadi gubernur baru. Bahkan dengan 10 nyawa sekalipun tidak akan cukup untukmu. Percaya atau tidak, aku bisa memastikan kau tidak akan pernah menjadi gubernur baru Jiangnan. Kurang ajar sekali, penunjukanku ditandatangani oleh ibu kota atas dasar apa? Berdasarkan ini. Kau cari mati. Berani-beraninya merobek surat pengangkatan itu. Ini kejahatan berat. Wan Minghui, hari ini kamulah yang akan kehilangan nyawamu. Bocah, jangan main-main, aku ini wakil gubernur, siapa yang berani menyentuhku? Itu inspektorat. Salam Tuan Ye, saya komandan baru cabang Jiangnan dari inspektorat, nama saya Dongkun. Mustahil. Dia cuman anak yatim piatu tanpa latar belakang. Bagaimana mungkin inspektorat menerima perintah darinya? Tidak perlu basa-basi, lakukan tugasmu. Siap. Berdasarkan penyelidikan Inspektorat Wakil Gubernur Jiangnan, Wan Minghui telah melakukan lebih dari belasan kejahatan, semuanya tangkap. Wan Minghui bawa dia untuk diinterogasi. Tidak, suamiku adalah gubernur, kalian tidak bisa menangkapnya. Dan kau telah melakukan beberapa pembunuhan, kejahatan itu pantas dihukum mati. Bawa mereka pergi. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Lepaskan aku. Qingxi. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menindasmu di Provinsi Jiangnan. Lingtian, terima kasih. Gadis bodoh. Ini baru permulaan. Aku punya kejutan besar untukmu.
Tuan 9.000 tahun menghilang akhir-akhir ini, kami masih belum bisa menemukannya. Tuan selamat karena telah membereskan Wan Minghui. Saya harap Tuan bisa datang ke kediaman Huo untuk memberikan petunjuk kepada pelayan tua ini. Tentu, aku akan segera ke sana. Salam, Tuan. Tidak perlu basa-basi, mari kita langsung ke intinya. Ada ahli yang datang. Ternyata seorang martial maki. Tempat ini adalah kediaman keluarga Huo yang ahli Feng Shui. Harta karun yang bisa mengubah nasib klan Yuan kita benar-benar ada di sini. Akhirnya aku menemukannya setelah menggunakan berbagai cara. Dulu, leluhur keluarga Huo lah yang membawa pergi harta itu. Seseorang mungkin tidak bersalah, tapi memiliki harta bisa menjadi petaka. Jika keluarga Huo tidak menyerahkan hartanya dengan patuh, aku akan membantai seluruh keluarga Huo. Karena kalian berdua sudah di sini, mengapa bertindak sembunyi-sembunyi? Masuk saja, menarik. Tidak kusangka keluarga Huo punya ahli seperti ini bisa mendeteksi kehadiran kami lebih awal. Boleh aku tahu apa tujuan kalian ke sini? Dengar baik-baik. Namaku Yuan Zilong. Aku adalah tuan muda dari keluarga bela diri kuno Yuan. Keluarga bela diri kuno dengan warisan 1000 tahun, murid inti mereka semua masuk dalam 100 besar daftar Grandmaster. Paktua 60 tahun yang lalu, apakah kau mengunjungi makam kekaisaran dan mengambil tulang hitam? Bagaimana kau tahu? Aku menangkap anggota klanmu dan menyiksa mereka satu persatu. Membuat mereka memohon untuk mati. Baru setelah itu mereka akhirnya bicara. Serahkan tulang hitam itu segera, aku akan memberimu imbalan dengan membiarkanmu menjadi pelayan keluarga bela diri kuno Yuan. Apa? Apa kau akan menentangku? Namaku Yeling Tian. Aku adalah tuan dari keluarga Huo dan tulang hitam itu ada di tanganku sekarang. Bocah, mungkinkah bahwa kau juga berasal dari keluarga bela diri kuno? Bukan. Kalau begitu, jika kau menyerahkan harta itu, aku akan membiarkanmu menjadi pelayan keluarga Yuanku. Pergi sana. Bocah, apa katamu? Apa kau ini si bodoh yang tidak mengerti bahasa manusia? Kalau begitu biar ku ulangi lagi, antara pergi dari sini atau mati. Kau cari mati. Rahasia bela diri kuno teknik pedang 7 pembunuh. Banyak gaya omong kosong ini. Untuk mengalahkanmu, cukup satu pukulan saja. Ada apa dengan tulang hitam itu? Cepat katakan mimpi saja kau. Ini adalah rahasia terbesar keluarga Yuan. Karena kau tidak mau bicara, maka kau tidak punya alasan untuk hidup. Yeling Tian, kau tidak bisa membunuhku. Leluhur keluarga Yuan adalah seorang raja bela diri. Bajingan kau cari mati. Kau pikir kau hebat hanya karena seorang markis bela diri? Aku juga seorang markis bela diri. Telapak penggetar langit mampuslah. Sialan kau. Ternyata kau juga seorang markis bela diri. Tuan, dia terluka dan tidak akan bisa lari jauh. Haruskah aku mengirim orang untuk mengejarnya? Tidak perlu. Jika dia berani muncul lagi, aku tidak keberatan memusnahkan seluruh keluarga Yuan sayang sekali. Bahkan sampai mati pun, Yuan Zilong tidak pernah mengungkapkan asal-usul tulang hitam itu. Kakak seperguruan ke-9, aku punya benda berharga di sini. Aku ingin kakak memeriksanya untukku. Tentu, aku ada di rumah. Datanglah ke sini. Adik seperguruan, sebenarnya apa itu sampai membuatmu begitu cemas? Ini ditemukan di makam kerajaan bawah tanah, bahkan keluarga Yuan dari bela diri kuno bertarung sengit demi mendapatkannya. Adik seperguruan. Kali ini kau benar-benar menemukan harta karun kakak seperguruan ke-9. Sebenarnya apa benda ini? Tulang tertinggi.
Ribuan tahun yang lalu ada sebuah kekaisaran kuno, seorang kaisar agung mendominasi era itu. Kabarnya kaisar itu terlahir dengan tulang tertinggi. Jika seseorang bisa menyatu dengannya, mereka akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Lalu bagaimana cara menyatukan tulang tertinggi ini? Aku tidak tahu harta ini terlalu misterius. Tapi keluarga Yuan dari bela diri kuno mungkin tahu lebih banyak rahasia. Kalau begitu keluarga Yuan dari bela diri kuno di mana mereka? Daxia punya 36 tanah suci yang sesuai dengan 36 keluarga bela diri kuno, tapi lokasi mereka dirahasiakan. Ye Lingtian kudengar Chu Yowei dan Chu Changfeng keduanya adalah kenalanmu. Tuan Ju dasar bocah, jika kau berani menyentuh mereka, aku akan membuatmu mati tanpa liang lahat, hahaha. Ye Lingtian, aku akan menunggumu di Gunung Genting, kau harus datang sendirian, jika tidak, hahaha. Tunggu, Tuan Jiu itu pasti sudah menyiapkan jebakan maut. Ini terlalu berbahaya. Aku akan pergi bersamamu, tidak? Kakak seperguruan ke-9 anjing Kasim itu baru saja bilang, aku harus pergi sendirian. Ini dendam antara aku dan Kasim tua itu, aku tidak bisa menyeretmu ke dalam masalah ini. Pengawal bayangan. Siap melayani. Sampaikan perintahku, kerahkan pasukan Vermilion Selatan. Semua unit berangkat, selamatkan adik seperguruanku. Jika terjadi sesuatu padanya, maka banjiri kediaman Tuan Jiu dengan darah. Dan ratakan Gunung Genting dengan tanah. Kasim tua, aku di sini. Keluar sekarang juga. Kami adalah komandan pengawal kerajaan kami diperintahkan oleh Tuan 9.000 tahun untuk membunuhmu. Di mana Kasim tua itu cuma mengirim 4 kacung untuk menghadapiku. Sombong sekali. Udara di sini sudah dipenuhi bubuk pelemas otot 10 aroma yang tak berwarna dan tak berbau. Kau tamat, bocah. Kami sudah meminum penawarnya sebelumnya. Begitu terhirup kau akan kehilangan kultivasimu dalam waktu setengah jam. Mari kita lihat seberapa sombongnya kau sekarang. Begitu gas beracun itu masuk ke tubuhmu, kau pasti akan mati, bocah. Kasim tua suruh mereka segera berhenti. Atau kalau tidak, jika terjadi sesuatu pada adik seperguruanku, bahkan kaisar pun tak bisa menyelamatkanmu. Lin Hongzhuang, bahkan jika kau membawa seluruh keluarga, Lin kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Dasar gadis nakal. Hari ini aku telah mengerahkan lebih dari 1.000 elit dari ibu kota kekaisaran. Apa kau berani bertindak? Pasukan Vermilion Bird, dengarkan perintahku. Banjiri tempat ini dengan darah, bunuh mereka semua tanpa ampun. Siap laksanakan. Pasukan Vermilion Bird meninggalkan pos tugas adalah kejahatan berat. Apa kau percaya aku akan menyuruh Dewa Perang Vermilion Bird untuk membereskanmu? Mencari Dewa Perang Vermilion Bird? Haha, tidak perlu repot-repot. Hormat kami, Dewa Perang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Putri sulung keluarga Lin ternyata adalah sosok itu, dewa perang legendaris dari Akademi Tianche Selatan. Tenang saja kalian berdua. Aku adalah kakak seperguruan Ye Lingtian. Aku di sini untuk menyelamatkan kalian, hei. Dasar Kasim tua, kau menjebak adik seperguruanku. Kau pantas mati 1000 kali. Apa yang telah kau lakukan? Meskipun kau adalah dewa perang Vermilion Bird, Ye Lingtian pasti akan tamat.
Untungnya aku kebal terhadap segala racun. Yang terakhir, Kinlong, sudah dibereskan. Berikutnya adalah Tuan 9.000 tahun. Nona muda Tuan 9.000 menggunakan induk dari segala bom untuk membom Gunung Yunding Yelingtian kemungkinan besar sudah mati. Gunakan kekuatan klan Ning kita. Habisi pasukan Tuan 9.000, jangan biarkan ada yang hidup. Nona, yang ledakan besar terjadi di Gunung Yunding Tuan Ye sepertinya sudah tewas. Mungkinkah? Berkat keberuntungan. Kau benar-benar berhasil menyatu dengan tulang tertinggi. Antara Pudoda, aku sudah menunggu selama 1000 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Saat aku menghadapi kesengsaraan 9 langit, tubuhku hancur dan jalanku musnah, hanya menyisakan secercah kesadaran ilahi. Sekarang aku bisa melakukan teknik perasukan dan menggunakan tubuhmu untuk menguasai dunia sekali lagi. Jangan harap. Aku lebih baik mati daripada menjadi bonekamu. Itu bukan pilihanmu, aku akan melenyapkan kesadaranmu sekarang. Apa yang terjadi?